Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Unsur dakwah asar atau efek dakwah. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 6 yang berjumlah 5 orang. Yang pertama Ajwi Taniagu, kedua Anissa Fridaryani, yang ketiga Yadin Dwi Cantika, yang keempat Muhammad Fakihulumuddin, yang kelima Hanafi Arsyad Ulin Ni'am. Kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian asar. Setiap aksi dakwah akan menimbulkan reaksi, demikian juga dakwah. Jika dakwah telah dilakukan oleh seorang dai dengan madah, wasilah, dan thariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek asar pada objek dakwah. Asar atau efek dakwah atau sering disebut dengan feedback atau umpan balik dari proses dakwah ini seringkali dilupakan atau tidak banyak menjadi perhatian para dai. Kebanyakan mereka menganggap bahwa setelah dakwah disampaikan maka setelah itu dakwah selesai. Padahal asar atau efek dakwah itu sangat besar, yang artinya dalam penentuan langkah-langkah dakwah selanjutnya. Tanpa menganalisis asar dakwah, maka kemungkinan kesalahan strategi itu sangat merugikan di dalam pencapaian tujuan dari dakwah itu sendiri. Sebaliknya, dengan menganalisa asar secara cermat dan tepat sasaran, suatu kesalahan strategis dakwah akan segera dapat diketahui untuk diadakan penyempurnaan dari langkah-langkah berikutnya. Demikian juga strategi dakwah, termasuk di dalamnya penentuan unsur-unsur dakwah yang dianggap baik untuk dapat ditingkatkan. Evaluasi dan koreksi terhadap asar dakwah harus dilakukan secara menyeluruh, artinya tidak setengah-setengah. Seluruh komponen sistem atau unsur dakwah harus dievaluasi secara menyeluruh. Sebaiknya evaluasi itu dilakukan oleh beberapa dai atau pendakwah, para tokoh masyarakat, dan para ahli. Para dai harus memiliki jiwa keterbukaan untuk pembaharuan perubahan di samping bekerja dengan menggunakan ilmu. Jika proses evaluasi ini telah menghasilkan beberapa kesimpulan dan keputusan, maka segera diikuti dengan tindakan korektif atau memperbaiki kesalahan. Kalau yang demikian dapat terlaksana dengan baik, maka terciptalah suatu mekanisme atau cara kerja dalam perjuangan di bidang dakwah. Dalam bahasa agama inilah yang sesungguhnya disebut dengan ikhtiar insani. Bersamaan dengan itu haruslah diiringi dengan doa. Apa saja yang seharusnya dievaluasi dari pelaksanaan dakwah? Tidak lain adalah seluruh komponen dari dakwah yang dikaitkan dengan tujuan dakwah yang ingin dicapai. Sebagaimana yang diketahui bahwa dalam upaya mencapai tujuan dakwah, maka kegiatan dakwah selalu diarahkan untuk mempengaruhi 3 aspek perubahan pada diri objek atau mad'unya, yakni perubahan aspek pengetahuannya, kenakuli, aspek sikapnya, attitude, dan aspek perilakunya, behavioral. Berkenaan dengan ketiga aspek ini, Dr. Andes Jalaluddin Rohmat menyatakan bahwa efek kognitif terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, dipahami, atau dipersepsi oleh khalayak umum. Efek ini berkaitan dengan transisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, atau informasi. Efek efektif timbul atau terjadi bila ada perubahan pada apa yang dirasa disenangi atau dibenci oleh khalayak.
meliputi yang ada hubungannya dengan emosi, sikap atau perilaku serta nilai dan norma. Efek behavioral merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati yang meliputi pola tindakan, kegiatan atau kebiasaan berperilaku. Sedangkan dalam buku strategi komunikasi, Dr. Andes Anwar Arifin memperjelas beberapa aspek di atas sebagai berikut. Sesungguhnya suatu ide atau gagasan yang menyentuh dan merangsang individu dapat diterima atau ditolak pada umumnya melalui proses. Yang pertama, proses mengerti. Yang kedua, proses menyetujui. Yang ketiga, proses perbuatan. Atau dapat juga dikatakan melalui proses terbentuknya suatu, yang pertama terbentuknya suatu pengertian atau pengetahuan, yang kedua proses suatu sikap menyetujui atau tidak menyetujui, yang ketiga proses terbentuknya gerak pelaksanaan. Dengan demikian penelitian atau evaluasi terhadap objek yang telah menerima dakwah tersebut ditekankan untuk dapat menjawab sejauh mana ketiga aspek perubahan tersebut. Dua, efek kognitif. Setelah menerima pesan atau materi dakwah, objek dakwah akan menyerap isi pesan tersebut setelah melalui proses berpikir. Dan efek ini bisa terjadi apabila ada perubahan pada sesuatu yang diketahui, dipahami, dan dimengerti oleh objek tentang isi pesan yang diterimanya. Berpikir di sini menunjukkan berbagai kegiatan yang melibatkan penggunaan konsep dan lambang. Kegunaan berpikir adalah untuk memahami realitas atau kenyataan dalam rangka mengambil keputusan untuk memecahkan masalah dan menghasilkan yang baru. Adapun berpikir itu melalui proses, di antaranya 1. Timbulnya masalah atau kesulitan yang harus dipecahkan. 2. Mencari dan mengumpulkan fakta-fakta yang dianggap mempunyai kaitan dengan pemecahan masalah. 3. Pada taraf penemuan atau pemahaman, menemukan cara memecahkan masalah. 4. Kemudian menilai, menyempurnakan, dan mencocokkan hasil pemecahan. Berpikir itu ditentukan oleh bermacam-macam faktor yang dapat mempengaruhi jalannya berpikir. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah bagaimana seseorang melihat atau memahami masalah situasi yang sedang dialami dan situasi di luar yang sedang dihadapi. Bagaimana pengalaman-pengalaman orang itu dan bagaimana kecerdasannya. Aspek kognitif ini sangat menentukan aspek-aspek lainnya, sebab tanpa pemahaman pengertian dan pemikiran terhadap materi dakwah oleh penerima dakwah atau mad'u, tidaklah mungkin diharapkan timbulnya aspek-aspek perubahan berikutnya. Yang ketiga, efek efektif. Efek ini adalah merupakan pengaruh dakwah berupa perubahan sikap komunikan atau objek dakwah setelah menerima pesan. Sikap adalah sama dengan proses belajar dan dengan 3 variabel sebagai penunjangannya, yaitu perhatian, pengertian, dan penerimaan. Efek efektif ini merupakan salah satu bentuk efek yang berkaitan dengan bagaimana sikap dari objek dakwah di dalam menanggapi terhadap ajaran Islam yang telah disajikan oleh dai kepada mereka. Pada tahap atau aspek ini pula penerima dakwah dengan pengertian dan pemikirannya terhadap kesan dakwah yang telah diterimanya akan membuat keputusan untuk menerima atau menolak pesan dakwah. Yang selanjutnya ada efek behavioral. Efek ini merupakan suatu bentuk efek dakwah yang berkenaan dengan pola tingkah laku objek dakwah. Nah, setelah objek dakwah atau mat'u menerima materi dakwah yang telah disampaikan oleh dai, maka bagaimana seorang mat'u itu dapat merealisasikan atau mengaktualisasikan materi dakwah yang telah diterima dalam kehidupan sehari-hari. Efek ini muncul setelah melalui proses kognitif dan afektif.
Seorang akan bertingkah laku setelah orang itu mengerti dan memahami apa yang telah diketahui itu masuk ke dalam perasaannya. Maka kemudian timbullah keinginan untuk bertindak atau bertingkah laku. Apabila orang itu bersikap positif, maka ia cenderung untuk berbuat yang baik, dan apabila ia bersikap negatif, maka ia akan cenderung untuk berbuat yang tidak baik. Jadi, perbuatan atau perilaku seseorang itu pada hakikatnya adalah perwujudan dari perasaan dan pikirannya. Adapun dalam hal ini, perilaku atau tingkah laku yang diharapkan adalah perilaku yang sesuai dengan pesan dakwah, yaitu perilaku positif sesuai dengan ajaran Islam, baik bagi individu maupun masyarakat. Yang selanjutnya ada ilmu yang berkaitan langsung dengan atsar atau efek dakwah. Yang pertama, ilmu dakwah. Nah, ilmu dakwah ini fungsinya di dalam menganalisis atau untuk bisa mengetahui reaksi dari para mat'u terhadap dakwah yang telah disampaikan oleh seorang dai, maka dengan ilmu dakwah bisa mengetahui apakah materi atau cara menyampaikan dakwah itu bisa diterima oleh mat'u atau apakah ada feedback atau timbal balik dari mat'u itu. Kemudian yang selanjutnya ada ilmu sosiologi. Nah, di dalam menganalisis atau untuk mengevaluasi apakah ada feedback atau timbal balik dari mat'u itu membutuhkan ilmu sosiologi, karena ilmu sosiologi itu adalah ilmu tentang masyarakat. Dari ilmu sosiologi itu kita bisa mengetahui bagaimana masyarakatnya atau para mat'u agar dapat mengetahui proses efeknya apakah bisa berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya adalah ilmu komunikasi. Di dalam menganalisis atau untuk mengetahui bagaimana efek atau atsar dari para mat'u atau mitra dakwahnya, maka dibutuhkan juga ilmu komunikasi supaya memudahkan jalinan komunikasinya dan bisa berjalan dengan lancar. Analisis atsor atau efek dakwah. Sudah menjadi keharusan bahwa setiap muslim mempunyai tugas dan kewajiban menyampaikan dakwah kepada orang lain. Dalam pengertian tersebut, mendorong atau mengajak manusia melakukan kebaikan serta menjauhi perbuatan munkar. Dalam penyampaian dakwah itu sendiri harus sesuai dengan perkembangan zaman, agar pesan tersebut mudah diterima oleh masyarakat. Seperti halnya saat ini, masjid adalah tempat dakwah yang sangat efektif. Tetapi seiring berjalannya waktu, dakwah tidak cukup disampaikan di masjid saja. Contoh lain, pada tanggal 11 Maret 2021 di Desa Pandian ada sebuah pengajian kecil di masjid untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi. Pada saat itu, materi yang disampaikan adalah tentang sejarah atau cerita Isra Mi'raj Nabi Muhammad, yang pada umumnya untuk kaum awam atau masyarakat desa belum mengetahui cerita tersebut. Oleh karena itu, efek dakwah atau pengajian tersebut adalah masyarakat desa yang awalnya belum mengetahui cerita atau sejarah Isra Mi'raj, maka mereka bisa mengetahuinya dan bisa mengambil hikmah dari cerita tersebut untuk kehidupan sehari-hari. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.